Sahabat foto, apa kabar? Ketika kita mengupload foto, gambar, atau konten lainnya ke Shutterstock, kita harus memilih kriteria penggunaan, akan masuk sebagai komersial atau editorial. Jika kita memilih jalur komersial, ada beberapa subjek tertentu yang harus dilengkapi dengan rilis, atau semacam surat keterangan pemberian hak hukum atau izin berkaitan dengan subjek yang ada dalam konten tersebut. Secara umum, kita mengenal 3 macam rilis, yaitu mode release, minor release, dan property release. Blanko ketiga jenis rilis tersebut tinggal di-download dari Shutterstock. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah mode release, hak cipta untuk wajah dan sosok manusia. Mode release adalah dokumen penting yang harus dimiliki jika foto yang diunggah menampilkan wajah atau sosok manusia. Dalam konteks ini adalah sosok manusia dewasa. Mode release adalah perjanjian tertulis antara fotografer atau pembuat konten visual dengan subjek manusia. Sesuai dengan terjemahan Indonesianya, release mengandung arti membebaskan, melepaskan, atau menerbitkan. Dokumen ini memberikan izin kepada pengguna untuk menggunakan sosok, wajah, dan atribut lainnya dari individu tersebut. Contoh penggunaan mode release, misalnya kita memotret seseorang di jalanan dan ingin menjual foto tersebut di Shutterstock. Dengan adanya mode release, kita mendapatkan izin resmi dari subjek untuk menggunakan gambar mereka dalam tujuan komersial. Untuk memperoleh izin dari subjek foto, sebelum menyodorkan lembaran dokumen yang harus ditandatangani, tentunya kita harus melakukan pendekatan sambil menjelaskan dengan baik kepada subjek tentang tujuan penggunaan foto. Bicarakan kompensasi jika ada untuk penggunaan foto. Pastikan bahwa subjek membaca dan memahami mode release sebelum menandatanganinya. Dalam dokumen mode release terdapat 2 tanda tangan. Yang pertama tentu saja tanda tangan model dan yang kedua adalah tanda tangan fotografer sebagai saksi. Berikutnya adalah minor release, perlindungan hukum untuk anak-anak dalam foto. Jika foto yang diunggah menampilkan anak-anak, minor release diperlukan. Minor release adalah izin anak atau dokumen yang diperlukan ketika konten visual melibatkan anak di bawah usia 18 tahun. Ini melibatkan persetujuan orang tua atau wali untuk menggunakan foto anak tersebut. Contoh penggunaan minor release, misalnya kita memotret sekelompok anak-anak di ruang publik dan ingin menjual foto-foto tersebut di Shutterstock. Dengan minor release, kita memastikan bahwa orang tua atau wali mereka memberikan izin untuk menggunakan foto anak-anak tersebut. Untuk membuat dan mendapatkan minor release hampir sama dengan mode release, yang pasti kita tentu saja harus mengkomunikasikannya dengan orang tua atau wali mereka. Jelaskan dengan baik informasi detail tentang penggunaan foto anak-anak mereka. Jelaskan pula tujuan dan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaannya. Pastikan orang tua atau wali membaca dan memahami minor release sebelum menandatanganinya. Dalam dokumen minor release terdapat 2 tanda tangan. Yang pertama tentu saja tanda tangan orang tua atau wali dari anak-anak tersebut. Dan yang kedua adalah tanda tangan fotografer sebagai saksi. Selanjutnya adalah property release, hak atas properti dalam konten visual. Ketika foto atau ilustrasi menampilkan properti tertentu seperti bangunan, interior, atau bahkan objek pribadi, property release diperlukan. Property release adalah dokumen yang diperlukan ketika karya visual melibatkan properti pribadi atau publik yang dapat diidentifikasi, seperti gedung, mobil, atau subjek seni. Dokumen ini memberikan izin untuk penggunaan foto properti tersebut. Salah satu contoh penggunaan property release, misalnya kita mengambil foto interior sebuah kafe yang keren dan ingin menjualnya di Shutterstock. Dengan property release, memastikan bahwa kita memiliki hak hukum untuk menggunakan foto interior kafe tersebut. Demikian juga benda-benda seni seperti lukisan, patung, sketsa, dan sebagainya. Cara memperoleh property release sudah barang tentu kita harus memintanya kepada pemilik properti. Dokumen property release juga membutuhkan 2 tanda tangan. Yang pertama tentu saja tanda tangan pemilik properti, dan yang kedua adalah tanda tangan fotografer sebagai saksi. Mungkin ada yang bertanya, selain 3 rilis di atas, apakah ada lagi rilis-rilis yang lain? Dalam kaitannya dengan upload konten ke Shutterstock, ada jenis rilis lain yang juga sering diminta. Benda yang menampilkan merek atau logo biasanya memerlukan izin khusus yang disebut trademark release.
atau logo rilis, atau mungkin brand release. Ketika suatu subjek menampilkan merek dagang atau logo yang dapat diidentifikasi, penggunaan gambar tersebut untuk keperluan komersial dapat melibatkan hak-hak merek dagang atau hak cipta tertentu. Penting untuk mencatat bahwa merek dagang biasanya dilindungi oleh hukum hak kekayaan intelektual, dan penggunaannya tanpa izin dapat mengakibatkan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, untuk menghindari masalah hukum, khususnya terkait dengan hak merek dagang, kita perlu mendapatkan izin tertulis dari pemilik merek atau logo tersebut sebelum mengunggah atau menggunakan gambar yang menampilkan merek dagang atau logo pada platform seperti Shutterstock. Menggunakan merek dagang atau logo tanpa izin dapat mengakibatkan tuntutan hukum dari pemilik merek dagang. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa kita memiliki izin tertulis yang sesuai sebelum menggunakan gambar yang menampilkan merek atau logo dalam konten visual, terutama jika tujuannya adalah komersial atau dapat diidentifikasi secara jelas. Saya kira demikian sekilas penjelasan tentang berbagai jenis rilis yang biasa diperlukan untuk upload konten ke Shutterstock. Sangat disarankan untuk menyiapkan dokumen rilis agar kita terhindar dari masalah hukum di kemudian hari. Semoga video kali ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama teman-teman kontributor pemula. Tetap rajin mengupload, usahakan dengan tema yang bermacam-macam, lengkapi dengan judul yang sesuai, pilih deskripsi dan hashtag yang tepat. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap semangat dan salam potret.